ini saya sudah sampai di lokasi dan saya langsung bersama narasumber kita, yaitu yang penjaga sekolah sini. Ya oke. Mas, ini saya mau minta waktunya bentar. Saya mau nanya-nanya sekitar sekolah di sini yang isunya itu angker, ya atau dibilang menyeramkan lah. Sebagai sampean yang sebagai penjaga sini, apakah pernah mendengar atau melihat sosok yang menakutkan di sini? Kalau saya pribadi, ya ini urutannya ya, kita cerita dari dulu cerita orang simpang siurnya. Saya sendiri secara 100% saya tidak tahu, tapi saya kan juga pengganti orang tua. Artinya walaupun sudah 10 tahun saya baru artinya menggantikan yang lama. Jadi saya itu ketiga dari 1, 2 saya ketiga, pengganti ketiga. Ada yang mengatakan kalau tempat ini secara gaibnya itu pasar. Ini sebuah pasar katanya begitu. Tapi menurut keponakan saya yang istilahnya punya indera lebih, indera kenapa bahasanya? Itu dia melihat di sini itu pertama kalinya, ya memang mungkin sampai sekarang. Jadi menurut saya sendiri tidak bisa melihat secara gaib, karena rapi. Itu sini itu adalah istana, sebuah istana kerajaan. Jadi ada anggota raja, ratu, permaisuri, komplit, dayang sampai patih, komplit pun ini kerajaan. Di sebuah kerajaan besar sini, besar kerajaan gaib. Kata peran saya, tempat itu tempat lompat jauh. Itu adalah pemandian para putri. Itu kata teman saya yang melihat. Saya ini tidak tahu ya, ternyata kan menurut teman saya. Tapi selama ini Bapak pernah melihat, ya selama kerja tadi udah 10 tahun ya? Iya. Sudah 10 tahun ini kan setiap malam sempat tidur di sini terus, aktif di sini terus setiap malam. Itu pernah ya mendengarkan hal-hal aneh atau penampakan yang nggak masuk akal? Kalau saya sendiri, saya sama sekali pernah karena apa? Menurut keponakan saya ini dijaga oleh seorang. Dua pengawal saya ada, yang mungkin yang berdepan saya. Tugas dari penjaga itu adalah ketika ada hal-hal yang kira-kira membuat saya takut, mata saya ditutup. Ketika saya mendengar hal-hal yang suka mendengar, telinga saya ditutup. Artinya saya tidak bisa melihat apapun. Tapi yang mengatakan orang-orang luar itu semua mengatakan. Contohnya seperti ini. Sebelum di pojok sana itu ada kan pas malam, kita sudah cerita di kelas itu malam seperti siang. Ada anak-anak bermain, lompat-lompat, jungkir balik, ramai sekali. Kayak aktivitas siang lah suaranya gitu. Seperti itu. Terus ada lagi yang mengatakan, ya saya pernah kesini ya, kan pas saya waktu punya anak baru, ya kan kesininya agak lambat. Pernah di depan kan pernah dibunyi untuk sih. Katanya di sini ramai sekali. Artinya ya anak-anak tuh. Ya aktivitas yang hari seperti anak-anak umumnya lah. Dia mengatakan, Pak Rohmat loh, lah kapan pulangnya? Wong tadi rame-rame kok. Pak Rohmat baru kelihatan. Baru kelihatan, baru datang. Padahal ramean sini belum datang. Memang dia itu mendengar, yang melihat bahwa itu ramai banyak anak. Soalnya saya biasa mungkin hari apa kegiatan membawa anak-anak, ya mungkin kegiatan lah, mungkin hari selawat apa jalan dan sebagainya, kegiatan anak. Terus ada lagi yang mengatakan ketika ini belum di gerbang semua, masih terbuka. Iya, masih terbuka. Masyarakat sekitar ini ada yang ronda malam keliling. Setiap mereka ronda di bel kelangnya mengiringi. Berapa jumlah yang ronda sesuai ikut mengikuti. Tapi ya tidak jahil.
Ya mungkin seperti ini. Ketika saya masuk pertama, kan saya ibaratnya apa izin apa tebus apa. Saya di sini mau kerja. Kehidupan saya alam seperti ini di perusahaan saya, di perusahaan mereka. Jadi ayah saya mereka jangan saling membantu. Nah, saling membantu ya asal kita mampu tapi lah. Makanya kayak Itu cerita ya mungkin saya ketika saya kesini kerajaan ini adalah sebuah kerajaan sebelum Islam. sebelum Islam berarti masih Belum Islam. Hindu berarti. Makanya rasanya saya sulit pertama di sini sakit keras. Ujiannya itu. Sakit berapa? Ya mungkin enggak baru pertama kali. Tapi ketika saya masuk lama sudah ini apa salah membuka ini kita izin. Agamanya masih belum Islam. Jadi banyak dari segala penjuru menurut pendapat saya dari segala penjuru arah. Jadi masuk keluar itu biasa. Tapi ketika saya masuk akhirnya menurut ponakan saya yang melihatnya di sini ada satu raja. Raja itu berseberangan dengan saya sendiri. Ketika saya istirahat di sini di ruang ini, nanti rajanya pindah ke sana. Pindah. Kalau saya ke sana, dia pindah sini. Tidak mau. Nah yang ini berdekatan kamu namanya. Itu dulu. Tapi sekarang tempat saya satu tempat. Karena apa? Dia sudah seorang. Saya sendiri bisanya kok tahu di sini sudah muslim berarti titik di sini berarti muslim. Mustafa dipasang. Nah disitulah menurut ponakan saya yang melihat ketika saya mengangkat Mustafa, saya ini diganduli apa sebenarnya satu. Malah diributi digandul apa? Tahan. Ribuan sih yang menantang tidak boleh. Ini tidak boleh. Nah, terus selang beberapa bulan apa ya, sampai sering di sinilah sudah sama anak-anak ya mungkin sholat kegiatan itu lagi sampai pas bulan kalau tidak salah bulan Asyura kita kan barunya pikiran di malam itu kan berputar 8 pos semua arah, semua anak menghadap ya sama poinnya semua arah terhadap kan masing-masing anak melihatnya tidak sama arah sana tidak sama. Tapi ketika ponakan saya sudah kelelahan kan kayak apa sih semacam istirahat sebentar lah, dia itu melihat barisan orang berbaju putih masuk musola itu tanpa henti masuk terus. Itu tapi itu sekarang maksudnya ketika mulai karena sini mulai juga tapi dulu pertama kali sini ya Allah saya sholat itu karena mungkin di sini apa ya ada yang tidak miskin lah ini tidak boleh. Ketika saya sholat itu puasanya di punggung kayak apa beratnya itu kayak wah semoga berat rasanya begini besar sekali sampai apa takbir sampai saya takut mungkin ada orang saya sholat mepet tembok belakang. Oh biar nggak digedongin tapi tetap rasanya. Nah sebelum itu kan ya ini sebelum kota dari hilang teman saya Tio sini kan jalan ya boleh datang jam 11-an dia tidak kuat di sini. Kenapa? Ya ketika dia istirahat belum istirahat melihat hal-hal yang padahal dia seorang ahli Islami lah dia tidak kuat pulang cerita lah. Tapi emang energi di sini kuat teman-teman. Itu juga Mas saya lagi melakukan biasa interaksi dulu dengan kondisi sini. Jadi ya terima kasih atas waktunya.
ini saya juga sekalian minta izin buat ya eksplor daerah sini biar kalau bisa Mas Ali membuang yang jahil-jahil ya biar dibuang, kalau yang baik ya biar di sini. Ya itu prinsip kita di channel kami. Harapan saya ya seperti itu, ketika suatu tempat ada hal yang negatif ya pohon tidak positif. Artinya apa? Ketika mungkin orang atau anak-anak kesini tidak punya rasa apapun, jadi nyaman lah. Dalam arti nyaman itu ya tidak ada hal-hal mungkin cerita, gangguan dan sebagainya. Masalahnya ya banyak jadi yang walaupun sudah ini kerajaan Islam, tapi nyatanya sifatnya anak-anak kan mungkin kayak anak-anak kan pengennya bermain. Jadi ketika ada anak yang disukai ya tetap diikuti, dimain. Itu yang kita lakukan. Lah kan anak baru nangis. Oh pernah sampai sampai seminggu tidak bisa berhenti. Akhirnya dikasih tahu ponakan saya seperti ini. Terus saya bilang, Mbak, Bu, ini anak jangan diapa-apakan, jangan disakiti, jangan dimarahi. Anak ini nantinya akan jadi anak pintar, cerdas. Bisa seperti itu. Setelah ini tidak naik lagi, insya Allah anak ini akan menjadi anak yang pokoknya baiklah, terutama cerdas. Dia akan jadi ya paling tidak 10 besar lah. Tapi ternyata setelah dia tidak nangisan, jadi masih setengah mid semester ya, mulai masuk semester dia sudah adaptasi langsung bisa maksimal. Tadinya tidak mau masuk, langsung justru bisa melebihi yang lain. Artinya omongan saya kok tidak meleset. Udah gitu aja. Nanti sini kita ekspor teman-teman ya. Ya terima kasih atas waktunya saya. Oke teman-teman, kita langsung menuju ke Mas Ali. Saya sedang melakukan biasa interaksi dengan Pak Mauli sini biar kita aman teman-teman. Ya udah, saya minta izin juga selain ekspor tempat sini lah ya. Nanti kita usahain ya. Negatif biar dibuang mas biar di sini dan buang sana.